Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diingat sepanjang hidup ya, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi ya teman-teman. Di video sebelumnya silahkan teman-teman lihat, kita udah belajar tentang definisi fungsi, domain, dan kodomain dari suatu fungsi. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Oke teman-teman semuanya, kita lihat apa itu definisi dari fungsi komposisi. Jika kita punya dua fungsi ya teman-teman, itu f dan g, di mana dua fungsi ini kita sebut dengan komposisi fungsi f dan g yang dinyatakan dengan FOG dan GOF. Untuk rumusnya f komposisi g x itu adalah FGX, dan rumus untuk g komposisi f x yaitu g dalam kurung fx. Oke teman-teman, ini diagram Venn-nya, bisa teman-teman lihat. Oke, sekarang gimana cara mencari domain dan rank fungsi komposisi? Oke, ini rumus untuk daerah asal ya teman-teman. Kalau mencari domain dari f komposisi G, kita akan mencari domain dari G, kemudian kita iris dengan domain dari P, di mana P-nya adalah domain dari FOGX yang akan kita tentukan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian untuk domain GOF, kita akan mencari dengan cara domain F kita iris dengan domain Q-nya yaitu GOF X-nya ya teman-teman. Kemudian untuk daerah hasilnya, nanti dari domain ini kita ambil nilai X yang sesuai dengan domain dari FOG ya, kita masukkan ke dalam fungsinya, dapat nanti hasilnya, itulah daerah hasil dari fungsi komposisi FOG. Begitu juga dengan daerah hasil untuk fungsi GOF, dari nilai X yang kita peroleh pada D domain GOF, nanti kita ambil nilai X nya, kita input ke dalam fungsi GOF, kemudian kita cari hasilnya, itu adalah rank dari GOF. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelas kita lihat soal berikut. Oke, di sini diketahui fungsi x-nya yaitu x kuadrat kurang 1 dan gx-nya adalah akar dari x tambah 3. Sekarang teman-teman, kita akan mencari FOG x-nya, kemudian domain dari FOG dan rank dari FOG, kemudian yang kedua kita akan mencari GOF X-nya, kemudian domain dari GOF dan rank dari GOF. Oke, kita coba selesaikan satu persatu ya teman-teman. Untuk jawaban yang soal yang A, kita akan mencari FOG ya teman-teman. Untuk mencari FOG, kita pakai rumus ini ya teman-teman ya. FOGX itu adalah F dalam kurung GX ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Untuk yang A ini, oke, kita tulis A FOGX itu rumusnya adalah F dalam kurung GX. Oke, kita lihat soalnya teman-teman, berarti GX-nya apa? GX-nya adalah akar dari X tambah 3 ya. Sekarang akar X tambah 3 ini menggantikan nilai X-nya si F. Yang mana nilai X-nya si F ini ya teman-teman ya. Jadi nilai X-nya si F ini yang saya ganti dengan akar X tambah 3, sehingga kita peroleh akar X tambah 3 kemudian dikuadratkan dikurangi 1. Kita selesaikan, dapatnya X tambah 3 kurang 1 sama dengan X tambah 2. Oke, sekarang teman-teman kita mau cari domain dari FOG sesuai dengan rumus ya. Kita tulis dulu rumusnya. Domain dari FOG itu adalah DG, domain G kita iris dengan domain dari PP-nya sendiri adalah FOGX ya teman-teman ya.
Jadi kita cari dulu DG-nya ya teman-teman. DG ini berarti domain dari G. Untuk lebih jelas nanti teman-teman bisa cek video yang sebelumnya, udah saya jelaskan gimana cara mencari domain dari fungsi ya. Oke, ini domain dari G. Itu kita mencari domain nanti G, kita iriskan dengan domain dari P. Oke, domain dari G, teman-teman perhatikan G di sini kan akar X tambah 3. Ingat, di dalam akar kan tidak boleh angkanya negatif ya teman-teman ya. Jadi akar X tambah 3 ini kita cari domainnya, berarti kan X nya itu harus min 3. Kenapa X nya harus min 3? Supaya akar ini nanti nilainya 0. Supaya jadi 0 kan 3 ini ditambah berapa? Ditambah dengan min 3 kan X nya. Berarti X nya di G ini dimulai dari min 3 sampai mana? Sampai positif. Gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalau dia diambilnya min 4 kan min 4 tambah 3 kan min 1, nggak mungkin ya teman-teman. Jadi min 3 bisa, kemudian min 2 bisa, min 2 tambah 3 kan 1 positif, akar 1 ada ya. Kemudian kalau kita lanjutkan angkanya min 3, min 2, 1, 0 dan seterusnya positif ya teman-teman. Jadi X nya ini startnya dari angka min 3 sampai positif tak hingga. Ya, alasannya supaya akar ini hasilnya 0 ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk domain P nya, jadi kita kan tadi dapat X tambah 2 ya teman-teman. Ini mewakili domain, kita mencari P nya dari sini, X tambah 2. Jadi X tambah 2 ini kira-kira X yang memenuhi di sini, X nya dari mana teman-teman, dari angka berapa sampai angka berapa. Untuk X tambah 2 ini X nya semua angka boleh ya teman-teman ya. Jadi angkanya itu boleh dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi semua bilangan real boleh ya untuk X tambah 2. Kemudian kita iris. Oke, irisan dari min 3 sampai tak hingga kita iris dengan min tak hingga sampai tak hingga, diperoleh apa teman-teman? Diperoleh adalah irisannya adalah dari min 3 sampai tak hingga. Oke, biasanya irisannya nanti yang dihasilkan yang batasnya lebih kecil ya teman-teman karena irisan. Oke, inilah domain dari FOG. Sekarang kita cari rank dari FOG. Oke, rank dari FOG, teman-teman input nilai X-nya ini, X-nya domain FOG ini yaitu startnya dari min 3 sampai tak hingga. Jadi min 3 ini teman-teman input ke dalam X tambah 2. Ya, X tambah 2 ini sebagai hasil dari ranknya nanti ya. Jadi min 3 ini sebagai angka paling rendah atau paling kecil, itu kita masukkan ke dalam X. Berarti min 3 kita ganti ke dalam X. Min 3 tambah 2 berapa teman-teman? Min 1. Berarti batasnya dari min 1 sampai tak hingga ya teman-teman. Karena di sini kan min 3 sampai tak hingga. Kita input min 3 aja. Itu min 3 tambah 2 aja min 1, berarti nanti seterusnya dia menuju positif gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang kedua adalah GOF ya teman-teman ya. Oke, kita lihat rumusnya teman-teman. GOF itu rumusnya ini ya, G dalam kurung Fx. Kita tulis dulu rumusnya, G dalam kurung Fx. Oke teman-teman, sekarang ganti fx-nya dengan soal. Fx kita adalah x kuadrat kurang 1 ya. G dalam kurung x kuadrat kurang 1. Sekarang kita selesaikan caranya. X kuadrat kurang 1 ini menggantikan nilai x-nya si G. Kita lihat G itu kan punya x, yaitu ini ya, di dalam akar ini. Berarti x-nya si G sekarang kita ganti dengan x kuadrat kurang 1. Jadi kita peroleh X kuadrat kurang 1, kemudian kita tambah dengan 3. Jadi kita hanya menggantikan nilai X nya si G ya teman-teman dengan X kuadrat kurang 1. Oke, kita selesaikan. Berarti yang bisa dikurangin hanya min 1 tambah 3. Min 1 tambah 3 adalah positif 2. Oke, sekarang kita cari domain dari GOF. GOF ya teman-teman ya. Domain dari GOF itu adalah, ini kita lihat lagi rumus yang tadi. Kalau GOF domainnya adalah irisan dari DF iris DQ ya teman-teman ya. Kita tulis di sini rumusnya DF
iris DQ. Oke, DF sendiri kita cari domain dari F ini teman-teman. Kita lihat X kuadrat kurang 1. Berarti domainnya dari mana teman-teman? X kuadrat kurang 1. Oke, X berapa yang memenuhi fungsi fx-nya? Oke, kalau kita masukin 0 ada hasilnya ya teman-teman. Kita masukin 1 juga ada. Kita masukin min 1 sama dengan angka 1 kan? Berarti angkanya semua boleh ya teman-teman. Untuk X kuadrat kurang 1 ini berarti angka-angkanya boleh semua ya teman-teman ya. Berarti dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Oke, kemudian yang DQ-nya ini teman-teman perhatikan, DQ X berapa yang memenuhi akar untuk X kuadrat tambah 2. Kalau logikanya kita ingat akar kan nggak boleh 0 ya teman-teman. Di dalam akar nggak boleh 0, nggak boleh negatif. Jadi harus 0 ya. Akar itu angka di dalam akar harus 0, tidak boleh negatif ya teman-teman ya. Jadi supaya jadi 0 di sini kan X-nya kuadrat. Kalau X kuadrat kan teman-teman ini kan angkanya kalau negatif kan jadi positif nanti ya. Misalnya X-nya min 1 kuadrat jadi positif 1. Kalau masukin min 2 kuadrat jadi positif 4 gitu ya. Masukin min 3 kuadrat jadi positif 9. Jadi angkanya mau min mau positif dia tetap hasilnya nanti positif kan teman-teman. Jadi kita simpulkan domainnya dari min tak hingga sampai positif tak hingga ya teman-teman ya, karena X yang di sini memenuhi semua ya teman-teman ya, memenuhi semuanya. Oke, jadi kita cari irisannya karena angkanya nih DF dan DG nya sama, berarti ya irisannya sama ya teman-teman ya dengan DF dan DG, yaitu min tak hingga sampai positif tak hingga. Oke, sekarang kita cari ininya, range-nya ya teman-teman ya. Range GOF. Range GOF berarti teman-teman masukkan nilai X yang kita peroleh dari GOF. Jadi batas DGOF ini yang kita masukkan ke dalam X ini. Itu X hasil dari GOF tadi. Kalau kita masukkan nilai X-nya berapa teman-teman hasilnya? Hasil terkecilnya. Misalnya kita masukin 0. Berarti 0 kuadrat tambah 2 berarti akar 2. Kita masukin 1 kuadrat tambah 2 akar 3. Masukin min 1 tambah 2 akar 3 lagi kan. Kita masukin misalnya 2 kuadrat tambah 2 berarti akar 6. Berarti paling kecil tadi berapa kalau kita masukin 0 ya teman-teman ya. Kalau masukin 0 ternyata akar 2. Berarti batas paling kecilnya yaitu akar 2 sampai positif ya teman-teman hasilnya ya, karena kita input hasil X berapapun, hasil dari akar X kuadrat tambah 2 nya tetap menuju positif ya teman-teman ya. Oke, jadi ini tadi bisa kita tulis ini P ya teman-teman, ini bisa kita tulis P, ini bisa kita tulis Q, karena di sini tertulis P nya adalah FOGX ya teman-teman, kemudian Q nya adalah di sini GOFX. Jadi teman-teman, inilah cara mencari domain dari FOG dan domain dari GOF, kemudian rank dari FOG dan rank dari GOF. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.